Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah sholat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini kita bisa menjalankan satu kewajiban yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, di 6 ayat pertama dari surat At-Tatfif atau surat Al-Mutaffifin yang kita baca di rakaat pertama tadi, di situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu solusi bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat agar dia menghentikan kemaksiatan dan dosanya. Maka setelah Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Setelah itu Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. 3 ayat pertama dari surat At-Tatfif atau surat Al-Mutaffifin itu adalah 3 ayat yang menjelaskan tentang penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh banyak orang waktu itu. Karena memang ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Quraisy, di kalangan bangsa Arab waktu itu, yang mereka masih melakukan berbagai macam bentuk kecurangan dalam hal takaran dan timbangan. Kecurangan di dalam hal takaran dan timbangan ini, meskipun kelihatannya terkait dengan persoalan penyimpangan yang ada di dunia, tapi efek ini semuanya akan sampai di akhirat nanti. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat itu berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka ini meyakini bahwa suatu ketika mereka akan dibangkitkan, liyaumin adzim, pada hari yang sangat dahsyat, pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana semua orang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Jadi Bapak sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bentuk kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka-mereka ini yakin bahwa nanti akan dibangkitkan? Artinya sebetulnya di sini Allah mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi cara efektif agar orang itu berhenti dari kemaksiatannya adalah mengingat hari kiamat, mengingat hari akhir, mengingat hari di mana di hari itu semua orang akan menghadapkan seluruh amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini peringatan penting buat kita semuanya untuk kemudian waspada ketika berbuat maksiat. Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Sehingga seandainya setiap kali orang itu hendak berbuat maksiat, kemudian mengingat ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, bukankah mereka-mereka ini yakin bahwa besok
atau kelak mereka ini akan dibangkitkan. Kapan? Liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana pada hari itu semua orang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari, itu kan mestinya bagaimana menghadapnya mereka itu dengan cara yang baik, dengan membawa amal perbuatan yang baik, yang karenanya kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya dan kemudian mendapatkan ridhonya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita semuanya, tatkala hendak berbuat maksiat, tatkala hendak berbuat dosa, Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka ini ingat, meyakini bahwa kelak nanti mereka ini akan dibangkitkan. Sehingga kalau seandainya mereka-mereka yang hendak berbuat maksiat itu kemudian mengingat ayat ini, atau mengingat hari kiamat, mengingat hari kebangkitan, mengingat hari perhitungan, mengingat hari di mana orang itu akan ditimbang amalnya, di mana ketika timbangan itu yang berat adalah amal kebajikannya, dia akan masuk surga, dan manakala timbangan amal kejelekannya lebih berat, dia akan masuk neraka. Tentu orang ini akan berpikir 1000 kali untuk kemudian melakukan kemaksiatan itu dan akhirnya tidak jadi melakukannya. Tapi sekalian, kalau kita lihat di 6 ayat ini, sebetulnya sederhana orang itu untuk bisa tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat, yaitu ketika mengingat hari kiamat, di mana di hari itu semua orang akan menghadapkan seluruh amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, sebagaimana ayat-ayat yang lainnya, banyak sekali manusia yang tidak mengingat hari itu dan kemudian dia berlama-lama dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Tentu mudah-mudahan rukun iman yang kita semua sudah mengenalnya dan kita semua sudah menghafalnya itu ada internalisasi di dalam diri kita untuk kemudian menjadi sebuah pijakan kita di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.